Salam sejahtera seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community, dimanapun Anda berada. Salam juga untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang bisa mendengarkan bahasa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Nathan Curnawan, di tahun 2023, di bulan Januari, di minggu awal ini. Senang sekali kita tetap bisa on air. Kita tetap bisa beribadah lewat jaringan udara. Yang kami rindukan bahwa ibadah on air ini akan terus kami sajikan melalui jaringan YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan lebih dulu mendengarkan lagu pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh penciptanya sendiri, Bapak Jonathan Prawira, dengan judul lagu Jalan Tuhan, Waktu Tuhan. Karena kita berbicara tentang waktu, di mana 1 tahun sudah berlalu dan hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru 2023. Mari kita nikmati lagu ini. Paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Oh, ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Jalan Tuhan, waktu Tuhan terbaik bagiku, terindah bagiku.
Bapak Ibu yang saya kasihi, senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Mungkin belum terlambat karena ini baru memasuki minggu yang kedua di tahun 2023 di tanggal 8 Januari 2023. Saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini menjadi tahun kelimpahan, tahun kemenangan, tahun pemulihan, dan tahun terobosan bagi Bapak Ibu sekalian. Walaupun banyak prediksi-prediksi bahwa di tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan tantangan, tapi bersama dengan Yesus kita akan lewati bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih penyertaan-Mu bahwa 1 tahun sudah kami lalui dan hari ini kami memasuki minggu yang kedua, tanggal 8 Januari 2023. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat anugerah, penyertaan, perlindungan, dan pimpinan-Mu di tahun 2022 yang lalu. Dan kami percaya bahwa di tahun ini Engkau tetap akan menyertai, melindungi, memberkati kami. Walaupun berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, persoalan yang tidak kalah berat dibandingkan tahun 2022. Tetapi kami percaya bersama dengan Yesus kami berjalan dan kami akan lewati semua tantangan dan rintangan itu. Karena itu Tuhan, untuk 3 sesi ini, kami akan mengangkat satu tema yang baru. Yesus adalah terang di tengah kegelapan, supaya kami bisa melihat bagaimana kehadiran Engkau di tengah kegelapan dunia ini. Buka hati kami, telinga, dan mata kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan kami lihat di layar, itu menuntun kami untuk menyadari kehadiran Engkau. Walaupun kami tidak bisa melihat dengan mata, karena Engkau adalah roh. Tapi kehadiran-Mu begitu nyata melalui kebenaran-kebenaran yang akan kami dengar sebanyak 3 sesi ini. Tuhan Yesus pimpin kami, dan kami siap mendengarkan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya sudah katakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat. Maka tahun ini banyak prediksi mengatakan adalah tahun yang diliputi kegelapan. Untuk itulah sebanyak 3 sesi ke depan saya akan mengupas satu tema yang baru. Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Nah, ini adalah sesi yang pertama. Harapan saya, Bapak Ibu bisa mengikuti 3 mini seri ini sampai selesai, supaya mendapatkan pemahaman yang utuh, sebuah framing yang lengkap bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kegelapan dunia ini. Bapak Ibu, kita baru saja memasuki tahun yang baru. 2022 sudah kita lewati, dan hari ini saya khotbah adalah di tanggal 8 Januari 2023. Kita sudah lewati dari tahun 22 ke memasuki tahun 23. Kira-kira apa yang akan terjadi di tahun ini, Bapak Ibu? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023? Saya yakin ketika Anda aktif di media sosial atau medsos, rajin membaca berita, melihat siaran televisi, banyak berita-berita yang memberikan satu gambaran bahwa di tahun 2023 ini kondisinya lebih berat dari tahun 2022. Kita coba lakukan sebuah kilas balik di tahun 2022, apa yang terjadi. Tahun 2022 adalah tahun yang cukup berat kita lalui karena berbagai macam dampak-dampak dari COVID ini terasa oleh kita. Dampak yang pertama adalah dalam hal segi kesehatan. Akibat COVID, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia berdampak sekali dalam hal kesehatan.
Karena itulah bagi mereka yang tidak bisa melewati setelah tertular COVID, mau tidak mau ia harus berangkat lebih duluan, alias almarhum. Saya sendiri juga pernah kena di tahun 2020, tepatnya di bulan November. Dari 2020, 3 bulanan adalah masa yang sangat berat bagi saya, karena saat itu COVID yang melanda itu masih varian yang berat. Jadi saya tertular oleh seorang jemaat, dan jemaat saya 3 hari masuk ke rumah sakit di Citra. Setelah itu langsung pamitan berangkat duluan ke sana. Saya sendiri hampir lewat, tapi bersyukurlah akhirnya saya masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup, sehingga hari ini di tahun 2023 tetap bisa berjumpa dengan Anda semua. Kesehatan memang merupakan hal yang berat kita lewati selama COVID, bukan hanya tahun 2022, tetapi dari tahun 2019 akhir tahun sampai hari ini masih menjadi satu tantangan berat bagi kesehatan kita. Kemudian dalam segi ekonomi, dampak dari COVID terhadap ekonomi benar-benar mengalami satu pukulan yang berat. Karena banyak negara yang akhirnya melakukan yang istilah lockdown. Yang namanya lockdown, satu kota dikunci, sehingga satu kota dengan kota lain itu tidak terhubung lagi. Dengan sendirinya, pekerjaan juga harus di stop. Banyak kantor-kantor, baik pemerintah maupun swasta, yang dipaksa harus stop. Dampaknya bagaimana? Masyarakat kan butuh hidup, masyarakat kan butuh uang untuk belanja dan sebagainya. Mau tidak mau, pemerintah hampir seluruh dunia melakukan subsidi lagi supaya rakyat kecil bisa tetap eksis, tetap bisa hidup selama mereka tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian dampak dari segi sosial. Tentu yang namanya dampak sosial ini kita disuruh menjaga jarak. Jangan sering keluar. Kalau keluar harus pakai masker. Apalagi yang namanya lockdown, betul-betul namanya sosial itu dihindari. Sehingga banyak kita pun selama masa COVID hampir 3 tahun lamanya tidak ada ibadah. Artinya kita tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bertemu dengan sesama jemaat di gereja. Saya punya jemaat ratusan orang. Saya pikir setelah 3 tahun kita stop ibadah, maka di tahun 2022 di bulan Juni kami aktif kembali ibadah. Saya pikir mungkin yang jemaat ini tinggal sisa-sisa. Tapi bersyukur bahwa begitu ibadah dibuka, yang hadir itu di atas 70 jiwa. Dan sampai sekarang pelan-pelan menaik terus. Karena dari jemaat yang begitu banyak ini, satu demi satu kita tarik kembali, kita kunjungi, kita datangi mereka. Kemudian dampak yang keempat adalah dalam segi politik. Tentu di tahun 2022 secara politik juga mengalami satu kondisi yang tidak kondusif. Apalagi sejak terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Perang ini secara politik itu berdampak sekali bagi seluruh dunia. Karena bukan hanya 2 negara berperang, lalu kita tidak ada imbasnya. Tidak. Karena perang antara Rusia dan Ukraina, di mana NATO ada di balik atau di belakang Ukraina. Sehingga suhu politik internasional ini memanas. Dan kita tidak tahu di tahun 2023 kelanjutannya seperti apa. Dan dalam segi rohani, saya tadi sudah jelaskan bahwa 3 tahun kami tidak beribadah gara-gara COVID ini. Beberapa kali kami mau ibadah, COVID naik lagi. Mau membuka ibadah, COVID naik lagi. Sehingga kami bisa melakukan ibadah hanya lewat Zoom dan juga live streaming. Bersyukurlah ada plus minusnya Bapak Ibu. Dengan adanya COVID, sehingga kami mencoba lakukan terobosan, muncullah yang namanya ibadah live streaming. Padahal sebelumnya kami tidak ada istilah
ibadah live streaming. Tapi sejak adanya COVID, supaya jemaat tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, jemaat tetap bisa digembalakan oleh firman Tuhan, maka kami mengadakan ibadah live streaming yang sampai hari ini. Walaupun COVID sudah menurun, walaupun sudah ada ibadah secara onsite, kami tetap mengudara melalui ibadah live streaming. Karena kami rindu firman Tuhan bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia. Nah, itulah sedikit gambaran tentang apa yang terjadi, situasi kondisi di tahun 2022. Lalu di tahun 2023 ini, apakah kondisinya akan lebih baik dari tahun 2023? Tahun 2022, Bapak Ibu, kita lihat ternyata di tahun 2023 dunia diliputi kegelapan. Artinya di tahun 2023 ini situasi dan kondisi dunia ini akan lebih berat daripada tahun 2022. Tentu salah satu penyebab utamanya adalah dampak yang ditimbulkan oleh COVID. Pemulihan-pemulihan, baik pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, pemulihan politik, pemulihan kerohanian, semuanya kita lakukan pemulihan. Ternyata COVID belum selesai juga. Kita lihat sekilas situasi kondisi di tahun 2023 dari sudut tinjau para pakar-pakar. Nah, pakar yang saya maksudkan di sini adalah mereka yang punya kemampuan baik secara supranatural maupun kemampuan secara keilmuan untuk memberikan satu lukisan kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2023. Saya akan menyorotnya dalam dua kategori pakar. Pakar yang pertama dalam segi ramalan atau nubuat. Pakar yang kedua adalah berupa prediksi. Apa perbedaan antara ramalan atau nubuat dengan prediksi? Yang namanya ramalan atau nubuat itu adalah satu cara untuk menerawang, untuk melihat kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tidak berdasarkan fakta, tapi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan spiritual, dengan mata batin, banyak main di dunia roh, dan juga mungkin melibatkan kuasa-kuasa klinik ataupun kuasa-kuasa magis. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, yang namanya nubuat itu di dalam Alkitab juga banyak. Maka tidak heran juga banyak pendeta-pendeta yang mulai bernubuat. Oh, tahun 2023 ini yang akan terjadi, itu yang akan terjadi. Saya yakin di salah satu nubuat mungkin pernah masuk ke dalam handphone Bapak Ibu sendiri. Apalagi ada pendeta-pendeta yang memang banyak bermain di dunia roh. Dan dia merasa saya punya kemampuan melihat di dalam dunia roh. Oh, apa yang akan terjadi? Apa yang akan melanda dunia? Bahkan pernah satu kali di akhir tahun di 2022 kemarin, ada satu pengkhotbah yang kebetulan khotbah di gereja saya. Dia mencoba nubuat, oh di Jawa Timur akan terjadi gempa yang begitu dahsyat dan sebagainya. Nah, itu menurut beliau. Beliau dapatnya kata lewat mimpi. Nah, benar akan terjadi atau tidak? Saya tidak berani pastikan. Karena kadangkala ada nubuat yang tajam, ada nubuat yang tumpul. Bapak Ibu yang saya kasih, nubuat yang tajam itu adalah berani prediksi tanggal, bulan, tahun, bila perlu jam. Dia berkata akan terjadinya gempa megatrust. Gempa yang dahsyat. Nah, itu nubuat-nubuat atau ramalan. Maka tidak heran banyak tokoh-tokoh peramal yang muncul setiap akhir tahun. Kemudian prediksi. Beda dengan nubuat maupun ramalan. Yang namanya prediksi ini, mereka mencoba melukiskan suasana di tahun 2023 dengan menggunakan data, informasi grafik, dan analisis yang empiris. Artinya, mereka sudah punya data-data yang lengkap nih. Lalu, ekonominya seperti apa, suhu politiknya seperti apa, kemudian kondisi kesehatan masyarakat seperti apa, dan lain sebagainya. Karena itu yang namanya prediksi itu menggunakan data-data yang valid, yang cukup akurat. Ketika berbicara tentang ramalan,
salah satu tokoh yang tidak pernah sepi dari layar kaca, yang tidak pernah sepi dari layar-layar media, baik elektronik maupun media cetak, adalah Nostradamus. Di tahun 2023, di dalam ramalan dia, padahal beliau ini, almarhum ini sudah lama sekali meninggal, ternyata tiap tahun ada saja wajahnya muncul. Lalu gambaran apa yang dia lukiskan oleh Nostradamus dari buku yang dia tulis? Dia mengatakan di tahun 2023 akan iklim yang memburuk. Iklim artinya sesuatu kondisi yang tidak baik. Tidak akan kelihatan pelangi, tanah semakin gersang dan terjadi banjir besar. Nah, iklim atau cuaca yang sangat buruk di tahun 2023. Kemudian akan terjadi perang besar. Prediksi perang besar ketika perang Rusia dan Ukraina skalanya makin membesar, maka dengan sendirinya bisa tidak menutup kemungkinan terjadi perang dunia yang ketiga. Lalu terjadi pergantian kepemimpinan di kerajaan Inggris. Dan Elizabeth sudah meninggal, sudah ganti, dan tidak lama akan terjadi pergantian. Di Inggris ini terjadi kepemimpinan, terutama Perdana Menterinya. Baru beberapa bulan menjabat, ganti lagi. Karena kondisi ekonomi mereka sedang buruk-buruknya. Kemudian krisis ekonomi. Dituliskan begitu tinggi gantang gandum akan naik. Peramal Prancis ini menulis orang itu akan memakan sesamanya. Artinya dampak dari ekonomi ini, maka manusia akan egois, saling menjatuhkan. Yang penting dia bisa mendapatkan keuntungan secara finansial. Saling menjatuhkan, saling menggilas. Kemudian terjadi kerusuhan. Dampak ekonomi itu pasti berdampak pada kerusuhan. Ketika rakyat sudah tidak mendapat makanan, ketika rakyat kelaparan, maka akan terjadi keganasan, maka terjadilah yang namanya kerusuhan, perampasan dan sebagainya. Indonesia sendiri memiliki masa yang kelam berbicara tentang kerusuhan. Kemudian terjadinya kehancuran kekaisaran terbesar di dunia. Di dunia ini memang ada sistem pemerintahan yang berbentuk republik, kesatuan, kemudian ada yang namanya kerajaan, lalu ada dinasti, ada kekaisaran dan sebagainya. Dan menurut prediksinya bahwa akan terjadi kehancurnya kekaisaran terbesar di dunia. Kemudian paus baru akan memerintah di gereja Katolik. Baru akhir tahun 2022 yang lalu, salah satu paus yang pernah menjabat di Vatikan, Paus Benedictus, dipanggil Tuhan. Nah, saat ini paus yang memerintah juga usianya sudah lumayan lanjut. Tapi dalam prediksinya katanya di tahun 2023 akan terjadi penggantian dari pimpinan tertinggi Katolik Roma. Nah, apakah yang saat ini menjabat pensiun atau dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Tapi itu prediksi. Siapa Nostradamus itu sesungguhnya? Mengapa setiap kali pergantian tahun wajahnya selalu muncul, baik di layar televisi, di majalah-majalah cetak, maupun elektronik? Nostradamus ini bernama Michael de Notre Dame atau Nostradamus, lahir pada tanggal 14 Desember tahun 1503. Artinya, ia sudah meninggal setengah abad yang lalu. Walaupun setengah abad, tapi herannya hasil karyanya itu seakan-akan bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak pernah ketinggalan. Ia lahir di Saint-Rémy, Prancis, dan meninggal pada 2 Juli 1566 di Prancis. Dia adalah seorang pengarang, seorang dokter asal Prancis, sekaligus seorang peramal masa Renaissance. Yang karyanya itu paling banyak dibaca orang di zaman itu. Dan bukan hanya di zaman itu, di zaman sekarang pun, apalagi ditunjang dengan teknologi informasi yang begitu canggih. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Nostradamus? Saya yakin
Kristen maupun non-Kristen seringkali mendengar. Saya memunculkan dia bukan berarti saya percaya akan ramalan, tapi saya hanya melukiskan inilah situasi kondisi yang terjadi. Bahkan dalam ramalannya beliau memberikan satu statement yang menggegerkan seluruh dunia. Dia berkata bahwa di tahun 2023 akan terjadi yang namanya kehancuran. Mengerikan ramalannya ya, kehancuran. Dan salah satu wujud kehancuran itu adalah berupa perang besar akan terjadi. Yang namanya perang besar ini di tahun 2023 dia ramalkan banyak nyawa yang akan melayang di tahun ini. Nyawa melayang tentu penyebab utamanya itu adalah perang besar-besaran. Kita lihat sekelas perang antara Ukraina dengan Rusia. Ukraina dengan Rusia, dan diperkirakan sudah 200 ribuan tentara tewas baik di pihak Rusia maupun Ukraina. Ini diumumkan oleh Moskow di BBC News Indonesia. Ini adalah cuplikan dari potongan koran yang ada di internet yang saya sajikan di sini. Apakah perang antara dua negara ini akan berakhir di tahun 2023? Atau sebaliknya skalanya akan semakin besar, semakin meningkat, suhu politik juga akan meningkat? Mengingat di belakang dari Ukraina ini ada yang namanya NATO. NATO ini adalah sekumpulan negara yang mereka itu punya semacam hukum. Satu negara diserang berarti menyerang seluruh negara NATO yang ada di dalam kumpulan tersebut. Mengerikan ya. Karena itulah begitu Ukraina itu diterima secara sah menjadi anggota NATO, dengan sendirinya Rusia bukan hanya berperang melawan Ukraina lagi, tapi berperang melawan belasan negara NATO yang masuk ke dalam kumpulan tersebut. Artinya perang dunia ketiga akan meledak ketika hal itu terjadi. Jika semakin luas dan tidak terkendali, saya yakin yang namanya perang dunia ketiga terjadi. Dan itu justru menggenapi apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat 5, ayat 6 akan terjadi perang, deru peperangan dan sebagainya. Ya itulah yang terjadi Bapak Ibu. Karena itu kita tidak tahu. Lalu dari segi ekonomi, diprediksi bahwa 60 negara itu bakal ambruk. Bukan 1-2 negara Bapak, 60 negara. Dan ini yang namanya prediksi ini sudah jelas. Mereka sudah ukur secara akurat tentang situasi kondisi dari 60 negara tersebut. Dari segi ekonomi dunia, prediksi ini tidak kalah buruk. Hanya urusan penanganan COVID saja, dana yang dikeluarkan itu sudah sangat-sangat besar. Bapak Ibu tahu? Dana untuk COVID seluruh dunia, komputer pun akan hang untuk menghitung angkanya. Sungguh besar. Kalau tidak ada COVID, dana-dana yang dipakai untuk menangani COVID itu untuk kesejahteraan rakyat, mestinya banyak negara yang sangat tertolong. Lalu Indonesia. Berapa besar dana yang dikeluarkan Indonesia? Di tahun 2022, pertengahan tahun 2022, dana yang sudah dikucurkan di Indonesia itu mencapai 1.895 triliun. Kita lihat cuplikan korannya. Ini cuplikan koran dari Ekonomi dan Bisnis. Airlangga, Ketua DPR, total anggaran penanganan COVID-19 RI 1.895,5 triliun. Bapak Ibu, satu angka yang luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Airlangga, ketua dari Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan COVID di Indonesia telah mencapai 1.895,5 triliun hingga
2022. Nah, ini berita saya ambil di bulan Juni 2022 yang lalu. Sampai hari ini, karena COVID belum selesai, artinya dana itu semakin bengkak. Mungkin sudah mencapai angka 2.000 triliun. Bayangkan Bapak Ibu, 2.000 triliun kalau dipakai untuk pemulihan ekonomi Indonesia, untuk menciptakan lapangan kerja dan sebagainya, Indonesia itu sudah sangat-sangat terbantu. Makanya dari Pak D kita, Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini berdasarkan data dari IMF, data dari PBB, bahwa di tahun 2023 dunia diliputi kegelapan. Mengerikan ya, dunia diliputi kegelapan. Nah, tentunya ketika Presiden Jokowi menyampaikan dunia diliputi kegelapan, ada resesi global, resesi ekonomi yang mungkin lebih parah dari tahun 1998 yang lalu. Tentu berdasarkan data-data prediksi yang akurat melalui kajian-kajian secara empiris. Artinya bukan abal-abal, bukan ramalan. Nah, kalau ramalan bisa terjadi, bisa tidak, karena hanya menerawang menggunakan kekuatan dunia roh. Tapi yang namanya prediksi ini menggunakan data yang akurat, terukur. Artinya bisa diprediksi secara jelas. Karena itu, gambaran secara keseluruhan 2023 adalah kegelapan. Sehingga orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, memasuki tahun 2023 mereka ketar-ketir, takut. Lalu bagaimana dengan sudut pandang orang Kristen? Bapak Ibu yang saya kasih, dari sudut pandang dunia, tahun 2023 adalah tahun yang menakutkan, tahun yang sulit untuk dilewati. Tapi bagaimana menjadi orang Kristen belum tentu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kesulitan kita. Jadi, berdasarkan ramalan prediksi para pakar-pakar, baik dalam dunia roh maupun oleh ilmuwan-ilmuwan, mereka yang berkompeten mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen, apakah tahun 2023 juga tahun yang menakutkan? Saya ingin katakan kepada Anda bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang lebih dahsyat, Tuhan yang lebih berkuasa daripada masalah kesulitan dan kegelapan yang akan terjadi. Karena itulah saya bisa katakan Yesus Kristus adalah terang di tengah kegelapan di tahun 2023. Karena itulah melalui khotbah pengajaran hari ini saya ingin memberikan satu penegasan bahwa Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Kita lihat bagaimana gambaran dunia boleh saja diliputi kegelapan. Seperti prediksi, seperti ramalan, seperti nubuat dari banyak pendeta, boleh saja dunia itu diliputi kegelapan. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada Anda, Yesus Kristus adalah terang dunia. Jadi ketika Yesus terang dunia, berarti kegelapan akan sirna. Karena kegelapan tidak akan menang melawan yang namanya terang. Kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas sekali ya, Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Karena itu, jangan khawatir, jangan takut. Kita pasti bisa melewati tahun 2023 dengan baik. Walaupun hari ini di tanggal 8 Januari 2023, masih ada 11 bulan lebih harus kita lalui. Tapi percayalah, bersama Yesus kita bisa. Hanya ada satu yang perlu Anda lakukan untuk bisa melewati tahun 2023, yaitu berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah terang di tengah kegelapan. Jadi syarat bisa lewati tahun 2023, berjalanlah bersama dengan Yesus.
Lihat kembali di Yohanes 8 ayat 12 di tulisan yang saya cetak merah, Yesus sendiri mengatakan, "Akulah terang dunia." Karena dia terang dunia, setiap orang yang mengikuti Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan berjalan di tengah kegelapan. Artinya, berbagai macam masalah, kesulitan, goncangan yang terjadi seperti yang diprediksi oleh para pakar-pakar yang saya sajikan di bagian awal tadi, tidak akan menghancurkan hidup kita. Walaupun kita berdampak, walaupun kita alami, karena kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah dunia, tapi percayalah kita bisa melewatinya dengan baik karena Yesus adalah terang dunia. Ada sebuah jaminan, ada sebuah garansi di dalam Yesus Kristus karena Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Allah kita. Dalam Yesus Kristus ada garansi ekonomi, dalam Yesus ada garansi kesehatan, dalam Yesus ada garansi perlindungan dan juga damai sejahtera. Dan kita akan pelajari 4 poin ini yang saya sajikan di dalam 3 episode atau 3 mini seri, supaya Bapak Ibu bisa melihat lengkap bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan ekonomi, kesehatan, perlindungan, dan akan ada damai sejahtera. Dan kalau ada damai sejahtera berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi karena Yesus memberikan jaminan. Kita akan pelajari yang pertama. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan ekonomi. Jaminan ekonomi. Perhatikan kata Yesus dan perhatikan kata ekonomi. Karena Yesus sanggup mengatasi masalah krisis ekonomi. Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan pelipat gandaan. Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan melakukan pelipat ganda dalam hal ekonomi. Markus 8 ayat 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Kita lihat pelipat gandaan yang pernah dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya di dalam dunia dongeng, bukan hanya di dalam dunia khayalan, tetapi di dalam fakta sejarah dan fakta Alkitab. Nah, berdasarkan fakta Alkitab ini tercatat di dalam firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang, sedangkan di dalam fakta sejarah. Hari ini ketika Anda mengadakan kunjungan ke Israel, Anda akan sampai ke satu tempat di mana Tuhan Yesus pernah mengubah 5 roti 2 ikan itu. Ada ukiran, ada gambar, dan juga ada peninggalan-peninggalan sejarah. Susunan batu, 5 roti 2 ikan lengkap di sana yang memberikan satu bukti fakta sejarah mujizat ini benar-benar terjadi. 5 roti 2 ikan. Berapa biaya yang kita butuhkan untuk memberi makan 5.000 orang? Ini belum termasuk yang wanita dan anak-anak. Saya katakan yang hadir ini tidak persis angka 5.000 laki-laki. Pasti lebih. Di sana itu pasti banyak juga wanita-wanita baik yang belum menikah ataupun wanita yang mengikuti suaminya untuk melihat Yesus, mendengar pengajaran Yesus, melihat bagaimana Yesus lakukan tanda heran dan mujizat. Dan sebagian lagi mungkin ingin mendapatkan kesembuhan penyakit, maka mereka datang kepada Tuhan Yesus. Pokoknya ramai. 5.000 orang untuk angka 2.000 tahun yang lampau itu sangat-sangat gede. Di mana saat itu masyarakat itu belum begitu banyak. Orang Yahudi juga masih sangat sedikit. Bapak Ibu yang saya kasihi, berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk memberi makan 5.000 orang? Karena Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus memberi mereka makan. Murid-murid itu kaget semua, gempar mereka. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang? Tidak ada restoran seperti zaman sekarang. Jangankan 2.000 tahun yang lampau. Hari ini pun restoran besar, restoran besar mana yang berani terima tantangan?
1 jam Anda harus bisa memberi makan 5.000 orang. Saya yakin semua restoran-restoran besar sekalipun langsung geleng-geleng kepala. Mustahil. Itu memang mustahil Bapak Ibu. Untuk masak 5.000 orang. Secara mendadak, mungkinkah itu terjadi? Saya katakan tidak mungkin. Tapi Yesus berkata para murid-muridnya, kasih mereka makan. Dan kita coba prediksi. Kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk kasih makan? Saya menggunakan angka yang kecil, nasi padang. Nasi padang. Karena nasi padang ini adalah nasi masyarakat Indonesia. Saya juga suka sekali makan nasi padang. Saya kasih catat. 1 orang dapat 20.000 nasi padang sebungkus. Nggak usah pakai dus. Kalau tambah dus lebih mahal 20.000. Paling kalau 20.000 berarti nasi, kuahnya sedikit sayur-sayuran. Lalu kalau ada daging mungkin sepotong. Kalau nggak telur. Sederhana Bapak Ibu. Dengan kata lain 20.000 yang penting dapat makanlah. Dikali 5.000 orang artinya 100 juta rupiah. Bapak Ibu. 100 juta rupiah. Harus disediakan untuk memberi makan 5.000 orang. Berapa kali lipat penggandaan yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti 2 ikan supaya bisa dimakan oleh 5.000 orang? Sebenarnya tinggal kita hitung saja. Tinggal kita hitung. Bagaimana cara hitungnya? Kita coba nilai. Ini hanya angka prediksi ya. Tidak angka pasti. Menurut Bapak Ibu, 5 buah roti 2 ekor ikan harganya berapa? Ya kita belanjalah. Mungkin di warteg. Atau ya kembali ke restoran Padang tadi. 5 roti berapa sih nilainya? Saya beri angka 100.000. Ya, 100.000. Jadi dengan harga zaman sekarang 100.000 untuk dapat 5 roti 2 ikan. Dan saya yakin ikan yang dipakai saat itu juga bukan ikan yang gede-gede. Roti juga roti standar. 100.000 rupiah. Nah kalau 100.000 yang ikut makan itu ada 5.000 orang. Berapa banyak Bapak Ibu? Berarti tadi kan 100 juta. Jika yang makan itu 5.000 orang, 100 juta. Yang makan itu 10.000 orang, berarti 200 juta. Dengan kata lain, pelipat gandaan yang Tuhan lakukan 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat ini dengan catatan yang makan tuh 5.000 orang ya. Kalau yang makan itu ada 10.000, berarti 2.000 kali lipat. Luar biasa ya. Yesus sanggup melakukan pelipat gandaan. Sampai 1.000 kali lipat, 2.000 kali lipat, suka-sukanya Tuhan. Nah bukan hanya 1 kali Tuhan Yesus pernah melakukan pelipat gandaan seperti itu. Ternyata di dalam Alkitab tercatat ada 2 kali Tuhan Yesus melakukan pelipat gandaan. Berarti secara finansial Tuhan Yesus sanggup melipat gandakan ekonomi Anda. Kita lihat yang kedua kalinya. Di dalam ayat yang ke-20-nya. Markus 8 ayat 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Jadi 2 kali Tuhan Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan memberi makan begitu banyak orang. Kalau yang pertama dengan 5 roti 2 ikan. Peristiwa yang kedua kali dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Kita lihat 5 roti dan 7 roti. Kita lihat perbandingan dari pelipat gandaan kedua peristiwa tersebut. 5 roti dan untuk 5.000 orang, 7 roti untuk 4.000 orang. Dari perbandingan tersebut, kita menemukan ada satu hal yang menarik. 2 mujizat dengan hasil yang berbeda, itu adalah gambaran turun naiknya perekonomian di dalam masyarakat. Kenapa Tuhan Yesus seharusnya 5 roti bisa dimakan 5.000 orang, mestinya 7 roti bisa dimakan 7.000 orang.
Tapi sebaliknya ini 7 roti yang makan hanya 4.000 orang. Dan yang dikumpulkan juga beda. 5 roti setelah dimakan 5.000 orang laki-laki ada sisa 12 bakul. Sedangkan yang 7 roti hanya sisa 7 bakul. Jadi boleh dikatakan mujizat yang kedua yang dicatatkan di Markus pasal 8 ayat 20 itu grafiknya agak menurun dibandingkan yang pertama. Betul? Mujizatnya lebih kecil daripada mujizat yang pertama. Nah, ini memberikan satu gambaran yang sangat unik kepada kita bahwa itulah ekonomi. Tuhan Yesus ingin menyampaikan itulah gambaran tentang naik turunnya ekonomi dunia. Jangan heran. Tapi satu hal yang perlu kita pegang. Walaupun ekonomi dunia naik turun di tahun 2022 tidak lebih baik. Tahun 2023 tidak lebih baik ekonominya dari tahun 2022. Tapi pelipat gandaan tetap terjadi. Ya, tetap terjadi. Bahkan yang lebih penting lagi, ada yang tersisa untuk disimpan. 2 kali loh. 2 kali mujizat Tuhan Yesus tetap suruh murid-muridnya, kumpulkan yang sisa. Bukan karena Tuhan Yesus sanggup lakukan mujizat 5 roti 2 ikan langsung bisa makan 5.000 orang sehingga sisanya udahlah buang saja. Gua sanggup kok lakukan yang baru lagi, sanggup kok lakukan yang lebih dahsyat lagi. Tapi Tuhan Yesus katakan jangan buang yang tersisa, kumpulkan semuanya. Dan mereka berhasil kumpulkan yang 5 roti 12 bakul, yang 7 roti mendapatkan 7 bakul. Nah, di sini Tuhan ingin memberikan satu pengajaran. Jangan buang makanan. Tetap harus menghargai anugerah Tuhan. Lihat 12 bakul dan 7 bakul. Ada yang tersisa. Nah, ada yang tersisa, gambaran hari ini adalah ada sesuatu yang bisa Anda simpan, bisa Anda tabung. Jika tiap bulan ada yang tersisa, berarti Anda bisa menabung, betul? Tapi jika tiap bulan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang bisa Anda tabung. Kenapa bisa demikian? Hanya ada 2 kemungkinan. Katakanlah Bapak Ibu, Anda kerja nih. Tiap bulan habis melulu. Kenapa bisa demikian? Hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kita lihat kemungkinan yang pertama adalah tidak terjadi pelipat ganda di rumahmu. Artinya, mujizat pelipat gandaan. 5 roti, 2 ikan, 7 roti belum terjadi di keluargamu. Sehingga engkau mengalami kekurangan. Jangankan untuk menabung setiap bulan untuk bisa lewat saja. Begitu sulit. Artinya, belum terjadi mujizat di rumahmu. Atau kemungkinan yang kedua adalah tata kelola uangmu sangat buruk. Anda tidak bisa memanage mana yang penting untuk dikeluarkan, mana yang tidak penting untuk dikeluarkan. Saya kenal ada satu keluarga. Ketika awal bulan, mereka tuh boros banget. Makannya di restoran melulu. Tapi Pak sudah tanggal 25, 26, belum akhir bulan mereka sudah ngutang sini, ngutang sana, sudah kekurangan duit. Saya katakan cara memanage duit itu tidak benar. Kadang-kadang kita beli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Nah, ini kan banyak, terutama ibu-ibu. Di zaman online seperti sekarang, mata dan jarinya ibu-ibu tuh gatal. Matanya tuh melihat, wah ini menarik, klik beli. Menarik, klik beli. Mata dan jari ini banyak buat dosa untuk ibu-ibu di zaman krisis ekonomi dan juga di zaman teknologi di mana tinggal tekan-tekan tombol HP saja barang itu datang ke rumah. Tapi kan nggak gratis, Anda harus bayar. Tapi seringkali apa yang Anda beli itu tidak terpakai. Kadang kalau numpuk di rumah. Karena apa? Keinginan mata itu tidak bisa dikendalikan. Karena itulah perbaikilah hidupmu di tahun 2023 ini. Kalau belum terjadi pelipat gandaan, perbaiki. Bagaimana pelipat gandaan terjadi di rumah kita? Dan kalau mujizat pelipat gandaan artinya duit itu sebenarnya cukup engkau pakai, tapi tetap kurang, artinya tata kelola keuanganmu buruk. Perbaikilah di tahun 2023 ini.
Apalagi Anda ini suka ngutang. Perhatikan gambar animasi nih Bapak Ibu. Si encim-encim ini ngutang dia. Dan lebih gak enaknya lagi adalah ngutangnya itu suka maksa. Kalau lu gak ngutangin gua, kita putus hubungan. Gak usah berteman lagi. Ini kan maksa Bapak Ibu. Gak dipinjamin susah. Dipinjamin ada masalah. Masalahnya Pak, gak kembali. Jadi udah ngutang gak bayar-bayar. Lama-lama juga kapok. 1 kali oke, lalu gak mau bayar. 2 kali gak bayar. Kalau berulang kali ngutang tidak bayar, siapapun akan kabur dari Anda. Karena itu, bagi mereka yang suka ngutang, yang suka maksa kalau tidak diutangin, ancaman-ancaman. Saya kenal seorang karyawan ngutang melulu. Bos ini serba salah. Kalau nggak dikasih utang, dia ancam mau keluar. Dikasih utang, ya buta terus. Bulan ini ngutang, bulan depan bayar utang. Ngutang lagi bayar utang, buta terus. Karena itu, kalau ada orang tipe demikian, apalagi ngutang tidak dibayar, hanya ada 1 kata yang cocok untuk Anda, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Perbaiki finansialmu. Perbaiki hidupmu. Perbaiki tata kelola uangmu. Jangan terbelit karena di tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap. Tahun yang penuh dengan masalah. Tahun yang penuh dengan kesulitan. Karena itu kalau engkau tidak baik-baik mengelola keuanganmu, engkau akan mengalami masalah dan kesulitan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dari kedua peristiwa pelipat gandaan roti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas, masing-masing itu ada hal menarik yang menggambarkan ketidakberdayaan manusia dalam hal ekonomi. Tidak sanggup, tidak berdaya dalam masalah ekonomi. Kenapa demikian? Karena mereka melihat dari sudut pandang kekuatan manusia, bukan dari kekuatan Allah. Bukan dari kuasa Tuhan, tapi dari fakta yang mereka lihat. Realnya seperti itu. Kita coba analisa. 5 roti 2 ikan. Gambaran ketidakberdayaan manusia di dalamnya. Jadi satu sisi mujizat Tuhan Yesus, Tuhan lakukan pelipat gandaan. Tapi sebelum pelipat gandaan itu terjadi, ada sisi kemanusiaan yang melukiskan bahwa manusia itu tidak berdaya. Manusia itu tidak sanggup menghadapi kondisi yang sulit. Apalagi kondisi ekonomi yang saat itu dibutuhkan. Kita lihat di sini. Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Ini 5 roti 2 ikan. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Bapak Ibu, Andreas ini saya katakan luar biasa loh. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus memberi mereka makan. Murid-murid itu sekali melihat pandangan, gila ini yang berkumpul saat ini ada ribuan orang. Gimana cara memberi makan? Tapi yang lain frustrasi, yang lain kebingungan, tidak tahu mau ngapain. Tapi Andreas ini seorang yang energik. Langsung dia turun ke lapangan, cari, kalian bawa apa saja. Jadi rencana Andreas itu mungkin dia mau hitung, kira-kira mereka tuh bawa makanan semua orang bawa makanan atau tidak. Nah, ketika dia lagi lakukan inspeksi apa yang kau bawa, dia temukan ada seorang anak kecil yang bawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Kemungkinan itu adalah menu sarapan untuk anak ini. Karena bapaknya bapak mungkin ibunya juga mengikuti Yesus di dalam pelayanan, ingin mendengar pengajaran Yesus, ingin melihat mujizat dan sebagainya. Takut anak ini kelaparan. Kalau orang dewasa mungkin tahan lapar, tahan haus. Tapi anak kecil kan tidak bisa. Maka dibekalilah 5 roti 2 ikan. Tapi kata Andreas itu, apa artinya 5 roti 2 ikan itu sekian banyak orang? Nah, di sini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan manusia. Keperkataan Andreas adalah sebuah gambaran ketidakberdayaan dengan apa yang dimiliki.
Andreas itu melihat kenyataan yang ada pada saat itu, bukan melihat kuasa Tuhan. Karena Yesus belum melakukan mujizat itu. Jadi yang lihat itu adalah 5 roti 2 ikan. Untuk 1 orang saja selesai. Mana bisa terjadi hal tersebut? Dengan kata lain, bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki? Dengan satu kata dari Andreas adalah benar-benar hal yang mustahil. Bapak Ibu bisa tangkap? Jadi bagaimana kita menilai sebuah ekonomi menurut kita, wah nggak sanggup sudah. Tidak bisa. Itulah Andreas. Karena itu Andreas itu nyalinya masih kecil. Andreas itu tidak yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Karena dia belum melihat mujizat pelipat ganda itu terjadi. Lalu 7 roti dan ikan kecil. Gambaran ketidakberdayaan manusia. Lihat Matius 15 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Nah ini juga menarik Bapak Ibu. Jadi ketika kita baca Alkitab, apa yang diucapkan tokoh-tokoh Alkitab itu ada hal yang menarik yang bisa kita gali. Jadi mereka berkata kepada Yesus, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Nah perhatikan kata ikan kecil ini sangat menarik untuk kita analisa. Dan dalam konteks ekonomi. Seringkali ketika kita ada di medan kerja, ada di marketplace, kita seringkali berkata, modalku kecil. Jadi ketika kita besuk, gimana usahamu? Pas-pasan lah Pak, modal gua kecil. Berapa besar? Jadi seringkali yang tukang gerobak itu mengatakan modalku kecil. Padahal kalau makanan dia enak, dia bisa kembangkan jadi franchise. Sebuah gerobak akan 10 gerobak, 100 gerobak, 1000 gerobak. Tapi karena kreatifnya kecil, tidak percaya diri, mengatakan modalku kecil. Emangnya Tuhan tidak sanggup lakukan pelipat gandaan? Dari modal kecil, dari 1 gerobak jadi 10 gerobak, 100 gerobak, 1000 gerobak. Bisa, sangat bisa. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan pelipat gandaan. Tapi kita terjebak dengan iman kita yang kecil mengatakan ikan-ikan kecil. Lalu kadang-kadang kita berkata, ya usahaku kecil Pak. Ini hanya warung nasi goreng. Hanya warteg. Ya bisa bertahan hidup aja bersyukur. Seringkali kita lupa akan kuasa Tuhan. Kemudian kemampuan kecil. Aku gak bisa apa-apa. Kadang-kadang di dalam pelayanan. Bapak Ibu, mau gak melayani Tuhan? Jadi singer kayak, jadi pemusik. Jauhnya apa? Aku gak bisa apa-apa. Aku pendidikannya rendah. Aku kurang punya kemampuan. Musa ketika dipanggil Tuhan pun Musa menolak dan berkata, aku tidak sanggup. Dia berkata berat lidahnya ini itu sampai Tuhan itu marah. Kemudian berkata keberanianku kecil. Aku takut Pak. Seringkali ada jemaat yang saya ajak, ayo ikut pelayanan. Jadi singer ya. Pak, boro-boro singer. Maju mimbar aja sudah gemetaran. Mana bisa nyanyi lagi. Ini kan aja keberanian itu kecil. Tidak percaya diri. Kita seringkali berada di posisi kecil-kecil. Jadi inilah ikan kecil. Seringkali ikan kecil terbawa di dalam kehidupan kita. Padahal kita lupa bahwa Yesus Kristus sanggup mengembangkan. Yesus Kristus sanggup melakukan pelipat gandaan. Engkau punya keberanian kecil, tapi begitu Tuhan berikan keberanian besar, engkau jangankan bicara di podium, di hadapan seluruh khayal ramai pun Anda sanggup lakukan. Tidak ada mustahil Bapak Ibu. Ketika belum hari Pentakosta, saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal 3 kali. 3 kali. Waktu ditanya, yang menanya ke Petrus juga, kamu salah satu pengikut. Itu pelayan, itu pembantu. Menghadapi pembantu saja Petrus ketakutan. Takut ditangkap, takut dihukum. Tapi begitu Roh Kudus dicurahkan, Tuhan memberikan roh yang berani kepada Petrus. Dan
Jangankan pelayan yang dia sangkal dulu, mahkamah agama saja dihadapi. Begitu berbicara, 3.000 orang khotbah. Artinya, waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, yang mendengarkan tuh puluhan ribu orang. Dan yang berhasil ditobatkan hanya 3.000 orang. Jadi, apakah 3.000 orang saja yang mendengar khotbah Petrus? Nggak mungkin. Pasti ada 5.000, mungkin 10.000. Tapi yang bertobat itu 3.000. Itu prestasi besar. Karena itu belum ada pendeta yang bisa menyaingi reputasi Petrus. Yang dulu pernah 3 kali menyangkal Yesus. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Prestasi pendeta mana yang pernah lakukan itu? Memang banyak pendeta-pendeta kaliber dunia. Apalagi zaman sekarang. Sekali KKR yang datang tuh ratusan ribu orang. Benihin, beberapa kali kakak di Indonesia, beberapa kali kakak di Ancol, yang datang tuh ratusan ribu orang. Tapi nggak ada laporan bahwa sekali khotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis, nggak ada tuh. Padahal Petrus seorang nelayan kecil yang ketakutan ketika berhadapan dengan seorang pelayan, seorang pembantu. Tapi Tuhan berikan roh yang luar biasa. Artinya keberanian Petrus berlipat ganda. Bisa nangkap Bapak Ibu? Artinya Tuhan sanggup melakukan pelipat ganda dalam segala hal. Di dalam usahamu, ekonomimu, keberanianmu, pengetahuanmu, hikmatmu. Semuanya Tuhan sanggup lipat gandaan. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah engkau berjalan bersama Yesus? Jika engkau berjalan bersama dengan Yesus, pelipat gandaan terjadi. Tapi ketika engkau tidak berjalan bersama Yesus, tidak terjadi pelipat gandaan. Sesungguhnya Tuhan melakukan pelipat gandaan dalam hal ekonomi. Bukan hanya terjadi di zaman perjanjian baru. Bukan hanya dengan 5 roti. Bukan hanya dengan 7 roti. Tapi di perjanjian lama beberapa kali Tuhan juga pernah melakukan pelipat gandaan. Berkembang. Dan salah satu pelipat gandaan yang pernah dialami adalah Ishak. Anaknya Abraham. Kita lihat bagaimana pelipat gandaan itu terjadi dalam hal ekonomi. Ishak itu diberkati pada musim kemarau. Sekali lagi saya katakan, Ishak diberkati pada musim kemarau. Bisa tangkap musim kemarau Bapak Ibu? Dan tidak tanggung-tanggung. Di musim kemarau Ishak menabur dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Wah, luar biasa tuh. 2 kali lipat aja kita bersyukur. Bisa pulang modal aja. Alhamdulillah kata orang bersyukur. Tapi ini 100 kali lipat. Kebayang gak Bapak Ibu? Kita lihat yang dicatatkan di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 35. Saya tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan kutip beberapa ayat untuk melukiskan bagaimana pelipat gandaan dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh Ishak itu terjadi. Kita lihat, terjadi krisis ekonomi akibat dampak kemarau yang berkepanjangan. Perhatikan krisis ekonomi dengan kemarau. Kalau zaman sekarang, zaman perdagangan mungkin tidak kondisi seperti ini ya. Tapi zaman dulu, di mana perdagangan seperti zaman sekarang, karena itu ketika kemarau itu pasti terjadi yang namanya krisis ekonomi karena manusia tidak bisa bercocok tanam. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Perhatikan Bapak Ibu, penyebab terjadinya kelaparan itu pasti terjadinya kemarau yang berkepanjangan. Kemarau yang panjang. Jika tidak terjadi kemarau, masih bisa terjadi kelaparan, itu artinya pemalas. Bayangkan Bapak Ibu. Padahal bisa bercocok tanam, tidak mau bercocok tanam, lebih rela menahan lapar. Itu kan konyol Bapak Ibu. Artinya orang itu super duper malas. Tidak mau bekerja. Maka gak heran. Terjadilah yang namanya kelaparan. Karena itu kelaparan tidak akan mungkin terjadi. Kalau bercocok tanam itu masih bisa dilakukan. Bercocok tanam tidak akan terjadi.
kalau musim hujan itu, musim kemarau itu datang. Karena tanaman itu kan nggak mungkin hidup tanpa air. Dengan sendirinya penyebab terjadinya kelaparan itu bisa dipastikan terjadinya musim kemarau yang cukup panjang. Di zaman Elia pernah terjadi loh, 3,5 tahun tidak turun hujan. Bayangkan 3,5 tahun tidak pernah turun hujan. Maka nggak heran kelaparan terjadi luar biasa di zaman Elia. Dan Tuhan pelihara Elia melalui burung gagak. Luar biasa kan? Artinya tetap ada peliharaan Tuhan. Lalu ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Untuk menghadapi krisis ekonomi, Ishak punya rencana akan berangkat ke Mesir. Kayaknya Ishak itu mendapatkan informasi bahwa di Mesir itu masih banyak stok makanan. Sama seperti ketika Yusuf pernah menjadi penguasa di Mesir. Dia di masa kelimpahan, dia stok banyak sekali makanan-makanan. Dan ketika terjadi 7 tahun kekeringan, 7 tahun tidak bisa bercocok tanam, banyak orang yang pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Tapi ini kan terjadi di zaman Yakub. Sedangkan ini Ishak masih ada generasi-generasi selanjutnya. Masih lama untuk Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi setidaknya kenapa dia mau pergi ke Mesir? Karena dia tahu di Mesir itu masih banyak stok makanan yang mungkin bisa dia beli. Tapi Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir tapi tetap tinggal di Gerar. Kita lihat pesan Tuhan. Ayat yang ketiga. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tuhan sampaikan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tentu Tuhan punya alasan. Kenapa Ishak itu tidak boleh pergi ke Mesir? Karena di Mesir ini penuh dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan, dosa-dosa dan penyembahan-penyembahan berhala. Tuhan juga takut. Nanti setelah sampai di Mesir, Ishak akan hancur imannya, keamanan keselamatannya tidak terjamin. Karena itu jangan pergi ke Mesir. Dan ketika Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir, sementara persediaan makanan Ishak dan keluarganya, karena Ishak itu bukan hidup dengan istrinya saja, Ribka, enggak. Ishak itu punya banyak pengikut-pengikut. Dan mereka kan butuh makan, butuh minum, Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan garansi. Ketika Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Artinya, tenang saja, aku memberikan perlindungan. Garansi, engkau akan diberkati. Engkau akan sampai berkelimpahan. Maka di ayat 3 sampai ayat yang keempat, setelah mendengarkan garansi dari Tuhan, akhirnya Ishak tidak pergi ke Mesir. Setelah itu, dia mulai bercocok tanam. Bapak Ibu, Ishak menabur di musim kemarau. Perhatikan kata ini, Ishak menabur di musim kemarau. Tadi saya sudah jelaskan penyebab kelaparan itu karena terjadi musim kemarau. Karena itu ketika musim kemarau tetap menabur itu hal yang mustahil. Tapi Ishak tahu karena janji Allah akan memberkatinya secara berlimpah. Tentu tidak turun dari langit, jatuh dari langit. Tidak spontanitas, tapi dia tetap harus bekerja. Dengan kata lain, bekerjalah. Apapun situasi kondisi yang terjadi, engkau bekerjalah. Dan ketika Tuhan memberkati, maka engkau akan dapatkan hasil. Dengan kata lain, Ishak tahu persis istilah ora et labora. Bekerja dan berdoa. Dia bekerja, tapi tetap yakin Tuhan akan sertai. Dia bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hasilnya apa yang terjadi? Ishak menabur di musim kemarau. Karena dia lakukan dengan iman.
Padahal yang namanya musim kemarau itu tanah pasti kering, tanah pasti keras, tidak bisa menabur benih-benih. Tapi karena dia percaya akan janji Tuhan dan dia bekerja dengan iman, dan hasil yang diperoleh Ishak itu apa? Kita lihat hasilnya ketika dia menabur di musim kemarau. Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Perhatikan Bapak, 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Satu ayat 3 kali menekankan kaya. Perhatikan ayat 13, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Lukisan kata-kata yang diulang-ulang menunjukkan berkat Tuhan itu luar biasa. Perhatikan di sini Bapak Ibu, mendapat 100 kali lipat. Itu luar biasa. Artinya apa? Yusuf menabur benih, katakanlah dia benih itu dia taburkan 1 kilo, menghasilkan 100 kilo. Bayangkan 1 kilo benih yang ditaburkan, hasil yang dia dapatkan 100 kilo. Dia menabur 1 karung benih, hasil yang dia dapatkan 100 karung. Artinya pelipat gandaan itu terjadi, luar biasa. Maka gak heran, orang itu makin lama makin kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Hanya ada 1 kata kunci, dia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau diberkati Tuhan, tidak usah khawatir melewati tahun 2023. Walaupun krisis ekonomi melanda, dunia diliputi kegelapan, pertanyaan saya adalah, Tuhan memberkati hidupmu atau tidak? Kalau Tuhan hadir memberkati engkau, maka pelipat gandaan itu tetap terjadi di dalam hidupmu. Berkat-berkat akan mengalir luar biasa. Kita lihat, apa sih kunci rahasia Ishak diberkati Tuhan? Kunci ini Anda dapatkan. Kunci ini Anda pegang. Karena Ishak diberkati, pasti ada kunci rahasianya. Dan kuncinya itu ada di ayat yang kelima. Di Kejadian 26 ayat 5. Kita lihat sama-sama. Kira-kira Anda bisa nangkap nggak apa kunci rahasia Ishak diberkati Tuhan? Ishak diberkati ada 2 kunci rahasia. Lihat ayatnya. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ketemu nggak? Ada 2 kunci rahasia diberkati Tuhan. Itu yang dialami Ishak. 2 kunci rahasia pelipat gandaan itu terjadi 100 kali lipat. Itu akan terjadi di dalam rumah tanggamu, akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau mengerti ini. Apa itu? Kita lihat yang pertama. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Itu kunci yang pertama. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari kunci yang pertama di sini? Perhatikan di sini. Ini adalah berkat yang diturunkan. Karena Abraham berhasil membangun hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka keturunan Abraham yaitu Ishak yang diberkati Tuhan. Ini berkat turunan. Bisa nangkap Bapak Ibu? Maka Abraham disebut sahabat Allah. Orang yang beriman. Bapak orang beriman. Itulah Abraham. Saking dekatnya Abraham dengan Tuhan, maka Tuhan sebut Abraham itu adalah sahabatnya. Begini ceritanya Bapak Ibu. Kalau Anda punya seorang teman nih, sahabat dengan Anda. Dan setelah itu Anda tidak bekerja lagi di teman Anda. Padahal sahabat Anda katakan punya pabrik. Dan dia sahabat Anda yang dekat. Saya yakin Anda kalau kerja di pabrik sahabat Anda pasti dikasih gaji yang istimewa. Yang jauh lebih tinggi, fasilitas sangat memadai dibandingkan karyawan lain. Sampai suatu saat mungkin Anda putuskan, aduh saya gak mau bekerja dulu. Tapi boleh gak saya punya anak, saya coba minta dia kerja di perusahaan Anda. Bagaimana? Saya yakin sahabat Anda langsung oke, masuk saja.
Dan sahabat Anda itu pasti akan menghargai anak Anda sama seperti menghargai Anda. Artinya gajinya tinggi, fasilitasnya tinggi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, Abraham berhasil membangun hubungan baik dengan Tuhan. Kita lihat, ini memberikan pengajaran yang sangat penting. Jika engkau ingin melihat anak cucumu diberkati Tuhan, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Engkau taat pada firman Tuhan, rajin melayani pekerjaan Tuhan. Karena dengan cara demikian, ketika Tuhan berkenan kepada engkau, mungkin berkat Tuhan itu tidak dicurahkan di zaman engkau, tapi berkat itu akan dicurahkan kepada anakmu, kepada keturunanmu, seperti pengalaman Raja Daud. Kita lihat apa yang diungkapkan Raja Daud. Mazmur 37, 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya Daud itu melakukan pengamatan. Dia amati bagaimana ciri-ciri orang itu bisa diberkati Tuhan. Bagaimana rahasianya. Dan Daud menemukan sebuah rahasia. Bagaimana agar diberkati Tuhan. Bahkan berkat itu mengalir sampai kepada anak cucu. Kita lihat. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat yang ke-26. Tetapi tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Perhatikan, ini hasil penelitian yang cukup panjang dari Raja Daud. Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Dari dulu sampai sekarang aku sudah amati. Orang yang benar hidupnya di mata Tuhan, yang taat pada firman, tidak akan diabaikan Tuhan. Tuhan akan berkati secara berlimpah-limpah sampai ke anaknya, sampai ke cucunya. Itulah kunci rahasia. Karena itu hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin melihat anakmu, cucumu diberkati, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Rajin ke gereja, rajin melayani pekerjaan Tuhan. Perhatikan gambar animasi ini. Seorang lagi menabur, bercocok tanam, kemudian apa yang ditanam menghasilkan, bertumbuh, berkembang, sampai berbuah. Dan karena itu berkat Tuhan itu seperti menanam pohon. Ketika kita menanam pohon, mungkin pohon yang kita tanam itu kan butuh waktu bertumbuh, oke? Butuh waktu bertumbuh, yang menikmati buahnya belum tentu kita, tapi anak kita, mantu kita, cucu kita. Karena itu saya ingin katakan kepada seluruh jemaat GCC. Kebetulan jemaat GCC ini banyak yang lebih banyak orang dewasanya daripada anak-anaknya. Oke, bangun hubungan baik dengan Tuhan. Jalin hubungan baik dengan Tuhan. Dekati Tuhan. Kalau engkau ingin melihat anak cucumu diberkati Tuhan secara berlimpah, pelipat gandaan terjadi. Tentu Tuhan punya waktu masa yang cukup panjang untuk menilai. Kira-kira anak cucu orang ini layak enggak aku berkati? Karena itu, ketika engkau bangun hubungan baik dengan Tuhan, belum tentu engkau yang nikmati berkat itu, tapi anak cucumu. Nah, itu terjadi pada Ishak. Karena Abraham bisa membangun hubungan baik dengan Tuhan, maka Ishaklah yang diberkati. Itu kunci yang pertama. Lalu kunci yang kedua, kita lihat kembali di Kejadian pasal 26 ayat yang kelima. Kita baca ulang. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Bukan hanya Ishak yang diberkati Tuhan secara luar biasa, juga Abraham. Dan apa kunci Abraham itu diberkati Tuhan? Karena taat pada firman Tuhan. Jadi kunci kedua adalah taat. Dan ketaatan itu bukan hanya dilakukan oleh Abraham, tapi Ishak pun sama, taat pada perintah Tuhan. Karena saat itu, sewaktu menghadapi krisis yang sangat berat, kemarau yang panjang, sampai stok makanan sudah habis, Ishak itu sedang melakukan perencanaan akan pergi ke Mesir. Apakah Ishak berdoa dulu, Tuhan, aku mau ke Mesir, boleh enggak? Atau dia itu punya niat pergi ke Mesir, belum cerita kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Seandainya Ishak tetap nekat pergi ke Mesir, karena dia mendengar berita di Mesir masih banyak stok makanan, berkat Tuhan tidak akan mengalir. Di sinilah dibutuhkan yang namanya ketaatan. Ketika engkau taat pada firman Tuhan,
berkat itu pasti mengalir. Di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-28, ini pasalnya panjang sekali Bapak Ibu. 50-60 ayat. Nah di ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan syarat diberkati Tuhan adalah mendengarkan perintah ketetapan Tuhan. Di ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketaatan itu pasti mendatangkan berkat. Setiap ayat itu selalu menekankan ketaatan membawa berkat. Mau gak taat pada firman Tuhan? Karena itu di tahun 2023 ini, coba kita lebih taat lagi pada perintah Tuhan. Kita yakin, walaupun dunia dilukiskan penuh dengan kegelapan, tapi ada terang di dalam Tuhan. Walaupun krisis ekonomi melanda dunia di tahun 2023, percayalah berkat Tuhan pelipat gandaan akan terjadi dengan satu cara untuk melewati tahun 2023, berjalanlah bersama dengan Yesus. Karena di ayat yang sudah kita baca di atas, Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Artinya, walaupun dunia diliputi kegelapan di tahun 2023, tapi ada terang di tengah-tengah kegelapan. Dan terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak akan bisa bersaing dengan terang. Semua kondisi gelap, Anda nyalakan sebatang lilin, sehingga kegelapan itu akan pergi, Anda bisa melihat sekeliling. Tapi begitu lilin itu padam, maka engkau tidak bisa lihat apa-apa. Terang selalu menang melawan kegelapan. Dan Yesus katakan, barang siapa mengikut aku, tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya, krisis ekonomi bisa terjadi. Dunia ekonomi gelap. Tapi di dalam Yesus, ketika kita mengikut Yesus, maka kita akan tetap berhasil di dalam ekonomi. Pelipat gandaan itu akan terjadi. Bagaimana cara mengikut Yesus? Kita lihat. Bagaimana cara mengikut Yesus? Beribadah dengan tekun. Beribadah dengan tekun. Karena itu saya anjurkan kepada seluruh jemaat. Kita ini sudah mengalami krisis rohani gara-gara COVID. Di tahun 2023 datanglah kepada Tuhan. Lihat Ibrani 10 ayat 25. Kita lihat ini ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dunia boleh gelap, kita tetap maju, kita tetap berjalan karena setiap orang yang dekat kepada Tuhan pasti diberkati. Dan cara kita dekat kepada Tuhan adalah jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di tahun 2023 ini, mari tingkatkan ibadahmu. Jika di tahun 2022 kita tidak bisa banyak berbuat dalam hal ibadah, saya tidak tahu apakah jemaat GCC umat Kristen mengikuti ibadah online yang selalu kami adakan setiap hari Minggu jam 4 sore? Jika tidak, mulailah di tahun 2023 ini Anda lakukan. Karena itu kepada seluruh jemaat Jesus Christ Community dimanapun. Karena kami punya jemaat bukan hanya ada di kota Jakarta. Juga ada di kota-kota lain. Bahkan kami punya beberapa orang jemaat di Amerika Serikat. Karena itu saya sangat berharap Anda jika tidak bisa hadir ibadah di Hotel 6 Center Kemayoran, Anda tetap beribadahlah melalui jaringan YouTube, melalui jaringan udara, melalui ibadah live streaming.
supaya Anda tetap berhubungan dengan Tuhan. Tuhan melihat kok dari sorga. Dan ketika engkau bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah, percayalah berkat Tuhan itu akan mengalir, pelipat ganda akan terjadi dalam kehidupanmu, sehingga dunia yang diliputi kegelapan tidak akan terjadi pada dirimu. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan pengertian yang begitu dalam kepada kami. Bahwa dunia bisa saja dilanda oleh krisis. Dunia terjadi kegelapan sebagaimana yang diungkapkan oleh para pakar. Baik para peramal maupun para ilmuwan, ekonom-ekonom. Tapi kami percaya dunia yang diliputi kegelapan, jika kami berjalan bersama dengan Engkau seperti yang Engkau tawarkan di Yohanes 8 ayat 12, kami tidak akan berada di dalam kegelapan. Tapi terang-Mu akan menyinari kami. Berkat-Mu bahkan pelipat gandaan akan terjadi di dalam hidup kami. Hanya satu yang perlu kami lakukan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kami. Tuhan kami tidak akan mungkin membiarkan orang yang dekat kepadanya dipermalukan, yang bersandar kepadanya diabaikan. Tapi Tuhan akan menolong sehingga terang akan terbit di tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tetap sertai kami. Masih ada 2 sesi yang akan kami kupas dari topik Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sampai bertemu di episode yang kedua. Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Kau telah menyediakanku lebih dari yang dapat ku bayangkan. Apapun keterbatasanku, tak menghalangi janji-Mu berlaku. Yang penting ku berkenan di hati-Mu Tuhan, dan melakukan setiap kehendak-Mu Bapa. Kau membuatku mengembang ke kiri ke kanan, berbuah sampai 100 kali ganda. Kau telah menyediakanku lebih dari yang dapat ku bayangkan. Apapun keterbatasanku,